Perkenalkan, nama saya Devon Agni Pratama, biasanya sering dipanggil Devon. Nomor NPM saya adalah 210120101082. Nah, untuk mengenal saya lebih jauh lagi, saya akan memberikan beberapa biodata diri saya. Nah, setelah melihat beberapa biodata diri saya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Rega dari mata kuliah Matematika Bisnis. Tugas ini untuk memenuhi syarat sebelum melakukan UTS pada minggu berikutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian materi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu himpunan, yang kedua deret, yang ketiga fungsi linear. Tapi di bagian materi 3, fungsi linear akan dibagi menjadi 2. Yang pertama fungsi linear 1 dan fungsi linear 2. Nah, untuk materi sendiri saya mengambil dari PowerPoint yang sudah diberikan oleh Bapak Rega. Materi pertama yaitu himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Penulisan himpunan memiliki 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan one by one. Yang kedua, deskriptif. Yang ketiga, deskriptif atau notasi. Yang selanjutnya yaitu anggota himpunan atau elemen atau dilambangkan dengan epsilon seperti huruf E. Anggota himpunan dilambangkan dengan epsilon, sedangkan yang bukan anggota dilambangkan epsilon tercoret. Untuk yang selanjutnya itu ada operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan, irisan, dan komplement. Kita juga bisa lihat di sini ada diagram Venn dari irisan, gabungan, dan komplement tersebut. Nah, selanjutnya ini ada penerapan dari himpunan terhadap ilmu ekonomi. Bisa dilihat di sini terdapat soal dan terdapat pula pembahasan yang dapat kita pelajari. Jadi, di sini saya akan mengerjakan salah satu nomor dari soal latihan himpunan, yaitu tentang P gabungan Q. Nah, pertama kita tulis dulu himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan Q adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi setelah itu kita langsung kerjakan gabungan P dan Q, yaitu gabungan dari kedua himpunan. Nah, jadi gabungan dari P dan Q yaitu jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah gabungan dari P dan Q. Materi yang kedua adalah deret. Deret hitung. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dapat kita lihat di contoh bawahnya. 5, 10, 15, kita lihat penjumlahannya sebesar 5. Berikut ini adalah rumus deret hitung. Selain itu, ada juga rumus lain jika diketahui suku secara berurutan. Ada juga jika tidak diketahui suku secara berurutan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari deret hitung suku ke-21. Nah, karena di soal ini masih sederhana, jadi untuk penggandanya kita bisa hitung manual, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ditanya adalah suku ke-21. Sekarang kita masukkan rumus, yaitu A plus dalam kurung N-1 kurung kali B. Sekarang kita masukkan angkanya. A itu adalah suku pertama yaitu 5 ditambah N yaitu 21
suku yang ditanyakan dikurang 1 dikali penggandanya atau B 5. Lalu kita jumlahkan 21 dikurang 1 20, lalu dikalikan 20 kali 5 100 ditambah 5. Jadi suku ke-21 yaitu 105. Berikut ini merupakan rumus deret hitung jumlah n suku pertama beserta contohnya. Selanjutnya yaitu deret ukur. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya bisa kita lihat 5, 10, 20. Maka perubahannya itu dikali 2. Nah, di sini merupakan rumus dari deret ukur suku n beserta contohnya. Yang berikutnya ada rumus deret ukur jumlah n suku pertama beserta contoh-contohnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kedua dari deret jika yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Pertama, kita cari dulu penggandanya atau P-nya. Karena di contoh ini masih sederhana, kita masih bisa hitung manual, bisa juga menggunakan rumus. Nah, saya di sini menggunakan manual karena masih sederhana, masih bisa dihitung. Jadi P-nya itu 2. Jika sudah ketemu P-nya, maka kita masukkan rumusnya, yaitu Jn sama dengan A tutup buka kurung P pangkat N kurang 1 tutup kurung per P dikurang 1. Masukkan angkanya J5 karena yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Lalu A-nya itu angka pertama, lalu P-nya yang tadi yaitu 2 per N pangkat N. P-nya itu 2 pangkat N. N itu adalah 5 dikurang 1 tutup kurung per P dikurang 1 itu 2 dikurang 1. Kita jumlahkan semua yang bisa dijumlahkan dulu. 5 tetap 2 pangkat 5 dikurang 1 itu 32 dikurang 1 per 1. 5 dikali 31. Jadi hasilnya adalah 155. Ini merupakan penerapan deret hitung dan deret ukur terhadap ilmu ekonomi beserta contohnya. Materi ketiga yaitu fungsi. Di sini kita dapat memahami tentang konsep fungsi, lalu variabel yang ada di fungsi yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Selain itu, kita juga dapat memahami tentang cara penulisan fungsi serta jenis-jenis fungsi seperti pengertian, bentuk umum, dan grafik. Yang selanjutnya itu fungsi linear bagian 1. Fungsi linear, fungsi artinya relasi, linear artinya lurus, serta berikut ini adalah fungsi linear dalam persamaan matematika. Ini adalah rumus dari persamaan fungsi linear serta gradien dalam matematika. Selanjutnya yaitu penerapan fungsi linear terhadap ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar dan contoh kasusnya. Nah, selanjutnya saya akan menuliskan tentang fungsi linear pada bagian pertama tentang penerapan ekonomi bagian keseimbangan pasar. Nah, di keseimbangan pasar ini rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Pada contoh kasus pertama sudah diketahui bahwa QD-nya yaitu 20 min P dan QS-nya yaitu min 15 plus 2,5 P. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar serta gambarlah grafik equilibrium. Kita tulis tadi rumusnya QD sama dengan QS. QD-nya sudah diketahui dan QS-nya sudah diketahui juga, maka kita tinggal masukkan ke rumus.
QD-nya 20 min P, QS-nya min 15 plus 2,5 P. Kita satukan yang angka dengan angka, yang ada variabelnya seperti P kita satukan juga. Nah, selanjutnya 20, 15 nya pindah ruas jadi plus 15, di jumlah 35, 2,5 P nya tetap, min P nya pindah jadi 3,5 P. Nah, sekarang P nya menjadi 10. Nah, selanjutnya sudah mendapatkan P, sekarang kita mencari Q. Nah, untuk mencari Q ini kita masukkan di QD yaitu 20 min P. Nah, kita masukkan tadi P nya sudah ketemu 10, maka 20 dikurang 10 sehingga Q nya yaitu 10. Nah, setelah kita mendapatkan P dan Q nya, maka selanjutnya kita bisa mencari kurva permintaan dan kurva penawarannya. Kurva permintaan. QD 20 min P. Kurva permintaannya jika P sama dengan 0. Jadi 20, P nya 0, kita masukkan 20 dikurang 0 sama dengan 20. Nah, sekarang kurva penawaran jika Q nya sama seperti tadi 0, maka masukkan rumus yang tadi QS. Sekarang kita masukkan di QS 15 ditambah 2,5 P. Karena Q nya 0, QS nya kita ubah jadi 0 min 15 tambah 2,5 P. Selanjutnya P nya kita pindah ruas, 0 nya kita pindah juga sehingga jadi 15 per 2,5 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita bisa gambar kurvanya. Setelah kita gambar kurva dan kita masukkan angka-angka yang kita dapat tadi seperti P yang pertama, PE kita dapat 10 dan QE nya kita dapat 10, maka kita tempatkan itu 10 dan 10, lalu kita dapat QD yang kedua dan QS yang kedua yaitu 20 dan 6. Maka kita masukkan lagi 6 dan 20. Nah, ketika itu kita cari titik tengahnya. Maka jika sudah ketemu, itu adalah kurva equilibrium. Penerapan yang kedua yaitu ada pajak pada keseimbangan pasar beserta rumusnya dan contohnya. Yang selanjutnya ada subsidi pada keseimbangan pasar beserta rumus dan contohnya. Selain itu ada juga keseimbangan pasar dua macam barang beserta contohnya. Materi yang terakhir yaitu fungsi linear bagian 2. Yang pertama yaitu menentukan persamaan garis. Selanjutnya ada surplus konsumen pengertian serta rumus dan contohnya. Setelah itu ada surplus produsen, ada pengertian, rumus serta contohnya. Lalu ada penerapan surplus total, pengertian, rumus dan contohnya juga. Lalu ada penerapan pajak, subsidi pada grafik equilibrium. Ada juga penerapan fungsi biaya, fungsi penerimaan beserta contohnya. Lalu ada penerapan analisis break-even point, fungsi anggaran, dan juga contoh-contoh kasusnya. Dan yang terakhir ada penerapan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton
dan mendengarkan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penggunaan bahasa, kata, dan penjelasan materi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rega yang telah menjelaskan materi-materi di mata kuliah Matematika Bisnis.